Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kalau kita sudah terlanjur menggunakan menanam sawit dengan jarak yang terlalu rapat, apa yang harus kita lakukan. Dan teman-teman, seperti yang kita ketahui, menggunakan atau menanam sawit dengan jarak yang terlalu rapat itu dapat menimbulkan berbagai masalah ya, berbagai masalah, baik itu masalah sanitasi, masalah pertumbuhan, dan masalah buah ya. Ketika kita menanam tanaman yang terlalu rapat, tentunya berapa sih toleransi jarak tanam yang masih bisa kita lakukan untuk sawit ya. Nah, ini yang harus kita ketahui bersama, berapa sih jarak minimal yang harus kita lakukan untuk menanam sawit. Nah, teman-teman, rekomendasi dari berbagai sumber bahwa minimal jarak tanam itu jangan sampai kurang dari 7,5 meter. Itu jangan sampai, teman-teman. Mentang-mentang kita ingin memperbanyak kuantitas, kita membuat dengan jarak 6 meter, 6,5 meter, 7 meter. Kenapa seperti itu, teman-teman? Bahwa pelepah sawit itu paling pendek itu berukuran 5 meter, itu paling pendek. Untuk kualitas pelepah pendek itu 5,2, 5,3, 5,4. Dan bayangkan saja, berarti jarak antar tanamnya, antar batang itu berarti harusnya 10 meter itu masih bisa tempuh ya, masih bisa sangkup kalau bahasa kami, masih bisa bertemu. Jadi dengan dasar seperti itu, ketika kita menggunakan jarak tanam 6 atau di bawah 7, berarti ujung daun itu sudah sampai ke batang yang lainnya, ke batang lainnya lah, kira-kira seperti itu. Jadi sungguh-sungguh tidak efisien, dan itu cukup sangat mengganggu, baik itu ketika kita melakukan perawatan ataupun ketika kita melakukan pemanenannya, dan tentunya itu sangat merugikan untuk kita. Jadi apa yang harus kita lakukan, teman-teman, ketika kita menggunakan jarak tanam yang terlalu rapat dari rekomendasi kurang dari 7,5 meter tadi ya. Kalau kita sudah menggunakan ya minimal 7,5 meter atau 8 meter atau 8,5, dan yang baiknya sih sebenarnya 8,5 sampai 9 meter untuk segitiga sama sisi atau segitiga atau baris mata 4 juga boleh, 9 kali 9. Dan eh, seperti tema yang akan kita bahas, bagaimana kalau kita sudah terlanjur menanam dengan jarak yang terlalu rapat. Tentunya tidak ada yang bisa kita lakukan lebih, teman-teman, kecuali kita melakukan perawatan yang maksimal. Karena kalau kita harus mengulang, kita harus replanting kembali, atau kita menebang sisipannya, menebang tengah-tengahnya, itu juga akan sangat-sangat merugikan bagi kita. Ketika jarak 6 kali 6 terus kita tebang satu, berarti menjadi jarak 12 kali 12, dan tentunya itu sangat-sangat mustahil untuk kita lakukan, terutama masalah biaya dan masalah sayangnya itu ya. Tentu akan sayang sekali ketika kita menebang sawit yang sudah kita tanam, sudah kita pelihara, dan itu saya rasa sangat mustahil untuk kita lakukan. Dan tentunya hal yang mesti kita lakukan yaitu perawatan secara maksimal, melakukan pemupukan secara maksimal, melakukan sanitasi secara maksimal, dan kalau bisa jangan sampai kita itu mengabaikan perawatan atau tidak membersihkan atau tidak melakukan pruning. Yang jelas ya, kekecewaan itu akan datang ketika buah itu kecil, batang itu kecil, dan tentunya kita tidak semangat untuk memanen atau tidak semangat untuk merawat. Dan itulah yang menjadi kendala bagi kita ketika kita sudah terlanjur menanam dengan jarak yang terlalu rapat. Jadi mulai sekarang, teman-teman yang belum menanam, khususnya kalian yang belum menanam, jadi lakukanlah jarak tanam yang ideal lah, 8 minimal tuh ya 7,5, itu sudah paling minimal. Kalau bisa ya 8 atau 8,5, atau kalau bisa ya maksimal 9 meter segitiga sama sisi atau baris mata 5, itu rekomendasi dari saya. Dan tentunya, teman-teman, kalau memang kalian memang sudah memiliki modal yang banyak, kalau memang terlalu rapat dan pertumbuhan itu kalian lihat tidak maksimal, dan tentunya tanaman kelapa sawit ini kan bukan tanaman jangka pendek ya, seperti sawi atau seperti bayam yang 3 bulan, atau kangkung 3 bulan kita panen dan habis. Tentunya tidak seperti itu. Ini bisa kita turunkan untuk anak cucu.
Kalau memang pertumbuhan sawitnya itu tidak bagus, lebih baik kalian replanting dan kalian tanam kembali dengan jarak tanam yang ideal. Tapi kalau memang kalian tidak memiliki biaya untuk replanting atau tidak memiliki waktu, ya kalian harus melakukan perawatan yang maksimal, pemupukan yang lebih. Dan tentunya saya rasa perhitungannya itu hampir sama ketika kalian melakukan pemupukan yang maksimal atau lebih dari yang lainnya. Tentunya itu juga memakan biaya yang cukup banyak. Ketika hasilnya memang tidak benar-benar maksimal, lebih baik kalian lakukan replanting kembali dan tanam dengan jarak tanam yang ideal. Mungkin hanya itu teman-teman, semoga menjadi pertimbangan dan menjadi inspirasi lah kira-kira seperti itu. Dan terima kasih atas atensinya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.